Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah menuntaskan manasik haji. Kali ini kita akan bicarakan terkait dengan KBIHU ya. Beberapa pemirsa channel saya menanyakan apa sih Pak KBIHU itu gitu ya. Nanti kita akan jelaskan di sini berdasarkan aturan yang terbaru ya teman-teman sekalian ya. Baik, saya akan masuk ke mode slide teman-teman sekalian. Baik, saya sudah ada di mode slide teman-teman sekalian. Ini adalah rangkaian terakhir di persiapan haji terkait dengan KBIHU ya. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan KBIHU ya, apa sih KBIHU, terus batasannya seperti apa, terus cara memilihnya seperti apa, mari kita ikuti di pembahasan kali ini. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan menyaksikan channel-channel lainnya, di sini ada kesehatan, dokumen haji, pelunasan, mutasi, perlengkapan, ada kewajiban, ada aplikasi haji, ada keuangan haji dan manasik haji. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini di bawah ya. Silakan nanti dilihat di deskripsi, silakan dilihat videonya ya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman sekalian, KBIHU atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh ya. Dasar pembentukannya adalah Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ini yang terbaru adalah nomor 59 tahun 2019. Ini yang paling baru, yang terakhir ya. Ketentuan ini terkait dengan pedoman operasional kelompok bimbingan haji. Jadi yang namanya KBIHU itu harus memenuhi ketentuan sebagaimana keputusan Dirjen PHU ini ya teman-teman sekalian ya. Kita akan kupas apa saja ketentuannya. Baik, selanjutnya. Yang pertama terkait pengertian teman-teman sekalian ya. KBIHU atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh adalah lembaga sosial keagamaan. Jadi sifatnya dia adalah lembaga sosial ya, yang telah mendapat izin operasional ya. Jadi bukan lembaga yang liar teman-teman ya. Dia harus mendapat izin operasional dari Direktur Jenderal PHU yang tadi ya, untuk melaksanakan bimbingan kepada jemaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai kepulangan kembali ke Indonesia. Ya, itu adalah tugas dari KBIHU. Jadi ciri KBIHU adalah pertama, dia berizin. Ya, nanti teman-teman yang mencari KBIHU, tanyakan izinnya. Kalau tidak ada izinnya berarti liar ya. Hati-hati teman-teman ya. Kemudian tugasnya adalah membimbing jemaah haji ya, bukan membimbing yang lain ya, karena dia ada luang lingkupnya ada di manasik haji ya. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan bimbingan sebelum jemaah berangkat haji, kemudian selama dalam perjalanan, artinya mulai dari Indonesia, kemudian ke embarkasi, kemudian ke airport, naik pesawat sampai di Arab Saudi. Di Arab Saudinya pun dipantau gitu ya, sampai dengan kepulangan kembali ke Indonesia. Oleh karenanya, di dalam kloter itu biasanya ada petugas dari KBIHU ya, yang memantau jemaah di situ. Nanti bergabung bersama petugas haji lainnya ya, petugas kloter ya. Itu ciri KBIHU. Baik, selanjutnya. Kemudian syarat perizinan teman-teman sekalian ya. Untuk mendirikan KBIHU harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, dia harus berbentuk badan hukum yayasan atau organisasi masyarakat
Islam, ya. Jadi dia berbentuk badan hukum, ya. Tidak boleh perorangan, harus badan hukum. Kemudian mereka mempunyai susunan pengurus, ya, ada ketuanya, ada wakil, ada bendahara, sekretaris gitu ya, ada susunan pengurus. Dan tidak boleh PNS aktif dari Kementerian Agama, ya. Walaupun mereka terkait erat dengan Kementerian Agama, tapi dia tidak boleh mempekerjakan PNS aktif dari Kementerian Agama. Kalau sudah pensiun ya boleh gitu ya. Jadi kebanyakan dari KBIH itu sebagian pengurusnya adalah mantan atau pensiunan dari teman-teman Kementerian Agama. Jadi hubungannya sangat erat antara KBIHU dengan Kementerian Agama terkait, ya. Kemudian berikutnya, mereka harus memiliki pembimbing bersertifikat. Ya, jadi bukan sembarangan pembimbing, teman-teman sekalian, ya. Ada sertifikasi pembimbing terkait pembimbing manasik, pembimbing perjalanan, atau nanti istilahnya tour leader, dan pembimbing kesehatan. Dan ini ada sertifikasinya, ya. Kemudian yang keempat, KBIHU itu mengelola lembaga pendidikan formal atau non formal minimal 5 majelis taklim berizin, ya. Jadi bukan berdiri sendiri, tapi mereka juga mengelola pendidikan formal atau non formal, ya. Paling tidak mereka membina 5 majelis taklim yang ada izinnya, ya. Kemudian yang kelima, ini yang penting teman-teman sekalian, mereka memiliki kantor, ya. Kalau ada KBIHU tidak punya kantor, jangan daftar gitu ya. Kemudian mereka mempunyai tempat kegiatan yang bisa menampung minimal 45 orang, ya. Tempat ini tidak harus milik mereka, ya. Bisa sewa, bisa atau bagaimana, yang penting tempatnya ada gitu kan. Tempat untuk kegiatan pembimbingan manasik, ya. Kemudian berikutnya mereka harus punya program pembimbingan. Jadi ada schedule-nya gitu ya, program hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah mendapat rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama setempat, ya. Tadi izinnya dari Direktur Jenderal, kemudian rekomendasinya dari Kanwil Kementerian Agama setempat, ya, begitu. Kemudian KBIHU juga ada akreditasi, ya, kayak kampus gitu ya, kayak sekolahan ya. Ada peringkat A, peringkat B, peringkat C, dan peringkat D. Kalau A itu sangat baik, B baik, C cukup, dan D kurang gitu ya. Untuk yang D, ya, yang peringkatnya D, kemungkinan nanti akan dicabut izin operasionalnya gitu ya. Kemudian penilaian dilakukan 3 tahun sekali, ya, akreditasinya, ya, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini kewajibannya, teman-teman sekalian, ya. Kewajiban KBIHU yang pertama adalah menaati peraturan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Ya, tentunya ya harus ikut aturan. Kemudian ini yang penting dan jarang disadari oleh jamaah, harus ada perjanjian bimbingan dengan jamaah, ya. Jadi ada surat perjanjian antara KBIHU dengan jamaah nanti yang dibimbingnya, ya. Harus tanda tangan di atas materai itu ya, surat perjanjiannya. Kemudian memiliki data pembimbingan, ya. Kemudian membuat rencana pembimbingan, melaksanakan bimbingan manasik haji sesuai jadwal, kemudian melakukan koordinasi dengan tim pembimbing haji kloter. Jadi teman-teman KBIHU itu dia tidak berdiri sendiri, ya. Dia harus berkoordinasi, bekerja sama dengan tim pembimbing haji yang ada di kloter gitu ya. Kemudian mematuhi kegiatan bimbingan haji kloter, ya. Di kloter itu juga ada pembimbing haji, ya. Ada pembimbing haji, nanti teman-teman KBIHU kerjasama dengan pembimbing haji yang ditugaskan di kloter masing-masing, seperti itu ya.
Kemudian mentaati penentuan kloter. Jadi kalau sudah ada kayak undian ya, undian kloter itu tidak bisa pindah-pindah kloter ya, harus harus sesuai ketentuan, sesuai dengan kesepakatan ya. Kemudian ini penting ya, memerintahkan jemaah hajinya menggunakan identitas nasional saat berangkat dan kepulangan. Ya, jadi ada beberapa KBHU teman-teman ya, memerintahkan jemaahnya menggunakan seragam KBIHU ya ketika berangkat dan pulang. Itu nggak boleh sebenarnya ya, harus ikut kebijakan nasional ketika berangkat dan ketika pulang. Seragamnya harus menggunakan seragam identitas nasional, yaitu batik haji nasional ya. Adapun nanti ketika di Madinah, ketika di Mekah menggunakan batik KBIHU itu tidak menjadi masalah ya. Tapi ketika berangkat dan ketika pulang, istilahnya selama di pesawat gitu ya, itu harus menggunakan batik nasional. Kemudian memberikan bimbingan dan layanan di Arab Saudi. Jadi KBIHU, mereka juga memberikan bimbingan dan layanan selama di Arab Saudi. Oleh karenanya ada perwakilan KBIHU yang mendampingi jamaah mulai dari berangkat nanti selama di Arab Saudi sampai kepulangan kembali. Kemudian berikutnya kewajibannya melakukan bimbingan kepada minimal 45 orang selama 3 tahun. Ya, Pak, gimana kalau kurang dari 45 orang? Ya nanti ada sanksinya ya. Nanti akreditasinya turun ya. Harusnya A, B, C bisa jadi D kalau kurang dari 45 orang. Selama 3 tahun loh ya, selama 3 tahun. Kemudian melaporkan kegiatan ke Direktur Jenderal. Artinya kegiatan bimbingan itu dilaporkan ke Direktur Jenderal di kantor pusat Kementerian Agama di Jakarta tentunya ya. Mungkin bisa juga dilakukan pelaporan secara hierarki di Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian nanti diteruskan ke Kanwil Kementerian Agama, dan selanjutnya diteruskan ke Direktur Jenderal. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh kegiatan terkait dengan KBIHU ya. Yang pertama di situ ada Mukernas ya, Musyawarah Kerja Nasional, Forum Komunikasi KBIHU. Jadi setiap tahun ada Musyawarah Kerja Nasional, seluruh KBIHU perwakilannya dikumpulkan, nanti dilakukan pembinaan oleh Kementerian Agama. Kemudian di foto sebelah kanan itu ada evaluasi bimbingan manasik haji KBIHU. Jadi manasik haji yang dilakukan oleh teman-teman KBIHU itu dievaluasi oleh teman-teman di Kementerian Agama. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini pelaksanaan bimbingan. Ini yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman ikut KBIHU. Ya. Yang pertama, sebelum berangkat, teman-teman akan mendapatkan tatap muka minimal 15 kali pertemuan. Ya, kalau sudah mendaftar di KBIHU, nanti ada minimal 15 kali pertemuan. Isinya pertemuan itu adalah bimbingan terkait kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan haji, kemudian manasik secara teori dan praktek, ada hikmah dan spiritual haji, ada akhlakul karimah, ada kesehatan haji, ada hak dan kewajiban jemaah haji, dan kiat meraih haji mabrur dan pelestariannya. Ini materi yang didapat selama 15 kali pertemuan. Ya, jadi teman-teman kalau ikut KBIHU, dihitung saja pertemuannya tuh harus ada 15 kali ya, karena memang syaratnya seperti itu. Kemudian tadi sebelum berangkat, selama di Arab Saudi, nanti teman-teman KBIHU juga melakukan pemantapan manasik haji. Biasanya kalau teman-teman gelombang 1 ke Madinah dulu, dari Madinah kemudian ke Mekah, sebelum nanti puncak haji ke Arafah, itu dilakukan pemantapan manasik. Ya, pemantapan manasik, kemudian evaluasi perjalanan, kemudian kesehatan, dan ada ziarah ya, ziarah nanti ke beberapa kota di sekitar Mekah dan Madinah ya, ada tempat-tempat bersejarah. Itu kelebihannya
KBIHU. Yang tidak didapat kalau teman-teman hanya ikut pemerintah ya. Kalau di KBIH ada program-programnya. Baik, selanjutnya. Kemudian sekarang biaya. Kemarin banyak yang tanya, Pak, biayanya berapa sih Pak KBIHU itu? Ya. Secara resmi, teman-teman, biayanya adalah 3.500.000. Paling banyak, paling tinggi 3.500.000. Pak, tempat saya kok mungutnya 5 juta? Yaitu wallahu alam. Wallahu alam ya. Aturannya paling banyak adalah 3.500.000. Itu yang pertama. Yang kedua, selain uang 3.500.000, teman-teman KBIHU dilarang memungut biaya lain. Apa saja biaya lainnya? Biaya pengadaan atribut, pakaian seragam, souvenir, untuk dam, kurban, city tour, ziarah, catering tambahan, dan umroh sunnah. Ini dilarang. Ya, secara aturan loh ya, secara aturan. Kemudian teman-teman KBIHU juga dilarang memungut uang living cost. Jadi living cost itu diterima oleh jemaah ya untuk biaya hidup selama di tanah suci. Ya, beberapa KBIHU ya, saya dengar dari beberapa teman-teman dari daerah lain gitu ya. Ada yang living cost-nya diminta langsung oleh KBIHU ya untuk biaya bimbingan ya. Seharusnya tidak boleh, ya. Ini resminya teman-teman sekalian ya. Di luar ini wallahu alam saya tidak tahu ya. Jadi yang resmi biayanya paling banyak 3.500.000. Kemudian KBIHU dilarang memungut biaya-biaya lainnya seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, terus Pak, yang 3,5 juta itu buat apa saja? Untuk 15 kali bimbingan. Gitu. 15 kali bimbingan kan nanti teman-teman mungkin menyewa ruangan ya, karena tidak cukup di kantor KBIHU menyewa ruangan perlu biaya, ada snack, ada makan siang, ada narasumber gitu kan. Seperti itu ya. Jadi untuk biaya konsumsi, biaya narasumber, biaya sewa ruangan itu diambil dari uang yang 3.500.000 ya. Teman-teman akan mendapatkan haknya 15 kali pertemuan, 15 kali bimbingan. Seperti itu ya. Begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini sanksinya teman-teman sekalian ya. Kalau tadi ada larangan pasti ada sanksi. Yang pertama ada sanksi administrasi peringatan tertulis. Ya. Yang kedua ada sanksi administrasi pembekuan izin paling lama 2 tahun. Ini antara lain ya, tidak saya sebutkan semua. Ini antara lain kalau KBIHU memungut uang living cost. Ya, itu izinnya bisa dibekukan. Kemudian memungut biaya lain. Ya, biaya dam, biaya hadyu, biaya kurban, biaya city tour. Kalau itu dipungut oleh KBIHU, dilaporkan oleh jamaah, izinnya bisa dibekukan. Kemudian pembekuan izin juga kalau KBIHU mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 kali, izinnya dibekukan. Ya. Kemudian ada sanksi administrasi pencabutan izin. Kalau tadi hanya dibekukan, ini dicabut izinnya, nggak boleh lagi beroperasi. Pertama, memberangkatkan jemaah haji non-kuota. Ya, dia memberangkatkan haji misalkan 50 orang. Ada yang non-kuota ditempelkan di situ, diikutkan. Nah, itu nggak boleh. Izinnya dicabut. Kalau dia memberangkatkan haji non-kuota. Kemudian pelanggaran berikutnya apabila memprovokasi jemaah haji dan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Ya, nah, ini biasa ya. Biasanya kalau ada perbedaan pendapat antara satu KBIH dengan pengurus haji di kloter, ya ada perbedaan pendapat, kemudian ribut-ribut, nah itu jangan sampai terjadi ya. Kemudian peringkat kualitas bimbingan D atau kurang, itu nanti izin operasionalnya
dicabut. Ya, jadi peringkat ini evaluasinya dilakukan 3 tahun sekali. Kalau mendapatkan peringkat D atau kurang, itu izin operasionalnya dicabut. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini surat perjanjian, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ikut KBIHU, ya, harus menandatangani surat ini, ya. Perjanjian bimbingan ibadah haji antara jemaah haji dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Apa di situ namanya? Yang bertanda tangan di bawah ini siapa sebagai jamaah, kemudian yang di bawah sebagai perwakilan dari KBIHU, kemudian tanda tangan pihak ke-1 dan kedua di atas meterai. Ya, harus dibuat karena ini syaratnya, teman-teman, ya. Kebanyakan saling percaya saja ini tidak dibuat, tapi secara administrasi ini adalah ketentuan dan ini harus dibuat, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh, teman-teman, ya. Pelaksanaan manasik bisa dilakukan di luar ruangan, ya, di luar ruangan, di lapangan misalkan gitu kan. Di situ ada miniatur Ka'bah, ada miniatur Hijr Ismail. Kemudian nanti teman-teman dari KBIHU akan menuntun, akan membimbing bagaimana caranya melaksanakan haji dan umroh, gitu, ya. Ada juga yang dilakukan di gedung pertemuan, bukan di lapangan. Kalau di lapangan panas gitu, ya. Ada yang di gedung, menyewa gedung gitu kan. Di situ ada miniatur Ka'bahnya, akan dijelaskan manasiknya gitu, ya. Berapa kali putaran, bagaimana cara mutarnya gitu kan. Kemudian bagaimana cara menggunakan ihramnya, nanti dijelaskan di situ gitu, ya. Nanti ada pembimbingnya di situ, ya. Jadi teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan KBIHU, Pak, nanti kami prakteknya di mana, Pak? Di lapangan apa di gedung? Kalau di lapangan pasti panas, ya, sesuai dengan nanti di Arab Saudi karena di lapangan gitu, ya. Kalau di gedung ya dingin gitu kan, dingin, ya. Baik, selanjutnya. Nah, itu teman-teman sekalian, ya, itu terkait dengan KBIHU, ya. Silahkan teman-teman yang ingin bergabung dengan KBIHU, karena di situ banyak manfaat jika teman-teman bergabung dengan KBIHU. Pertama, bekal hajinya, bekal ilmu untuk melaksanakan hajinya lebih banyak, itu pertama. Kemudian pemantauan jamaah selama berangkat, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali lagi itu lebih bagus dipantau, ya. Kalau hanya dipantau oleh kloter itu memantau 400 jamaah. Itu sangat-sangat mustahil semuanya terawasi, ya. Tapi kalau di KBIHU, karena jumlahnya tidak terlalu banyak, insya Allah lebih teratasi. Kemudian ada nilai tambah lainnya, seperti teman-teman di situ ada program ziarah, ada program city tour, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa nanti berdiskusi dengan teman-teman KBIHU, ya. Pak, itu kan nanti ada ziarah, ada city tour. Kan pakai biaya, Pak. Otomatis kan dipungut oleh KBIHU. Iya, betul. Nanti artinya begini, teman-teman sekalian, ya. Ketika teman-teman ingin city tour atau ingin ziarah, nanti rembukannya nanti ketika di sana gitu. Siapa yang mau ikut, siapa yang nggak ikut gitu kan. Yang mau ikut nanti ditawarkan harga bis, sewa bis sekian, dibagi berapa jamaah, satu bis rata-rata mungkin sekitar berapa itu, ya, ada 50 mungkin, 50 ya, nggak sampai 50 mungkin, ya. Satu bis sekitar 40 orang, sewanya berapa real, dibagi seluruh jamaah, jadi seorang biayanya sekian. Nah, seperti itu, ya. Nanti dikoordinir sama KBIHU. Jadi bukan memungut uang city tour atau uang ziarah ketika pendaftaran, ketika masih di Indonesia, ya. Jadi nanti berembuknya ketika di Arab Saudi, ketika di Mekah, begitu, ya. Kemudian yang dam juga, teman-teman sekalian, ya. Karena kita tidak tahu harga dam tiap tahun kan, apakah naik, apakah turun, kan tidak tahu, ya. Ya, kebanyakan KBIHU memungut dam itu ketika masih di Indonesia. Pokoknya dam sekian, gitu. Bayar ke saya gitu kan, nanti dibantu. Padahal tidak seperti itu. Semestinya
nanti teman-teman KBIHU survei itu harga kambing di Arab Saudi berapa, kemudian ditawarkan jamaah siapa yang mau nitip damnya, siapa yang mau nitip kurbannya, harga kambing sekian nanti saya belikan. Seperti itu. Ya, itu yang benar seperti itu. Jadi bukan memungut di awal. Kalau memungut di awal sementara harganya berubah, akhirnya kan gambling gitu ya. Untung-untungan. Iya, kalau harganya turun dapat untung, tapi kalau harganya naik kan rugi gitu ya. Itu sama aja berjudi ya teman-teman sekalian ya. Ya. Jadi yang sebaiknya adalah berembuknya ketika sudah ada di tanah suci ya, karena di tanah suci juga teman-teman nanti dia akan dipantau oleh teman-teman dari KBIHU, ada pengajian, ada tausiah, ada kumpul-kumpul, di situ bisa berembuk gitu ya. Misalkan ada beberapa hari yang tidak dapat makan, 2 hari sebelum ke Armuzna dan 2 hari setelah ke Armuzna itu tidak dapat makan. Karena apa? Karena kondisi crowded, tidak ada pengiriman makanan atau konsumsi. Itu nanti biasanya teman-teman KBIHU akan membantu pengadaan konsumsi. Ya, mereka sudah punya langganan gitu kan. Nah, nanti tinggal berembuk. Satu paket itu berapa? Apakah 20 real atau 25 real? Kita tidak tahu harga yang berlaku nanti, kan tidak tahu ya. Kalau ditentukan di Indonesia, repot juga nanti ya. Nah, nanti misalkan harganya, sekarang naik jadi 30 real satu paket. Siapa yang mau pesan gitu kan, untuk berapa kali makan? Silahkan berembuk, dikumpulkan. Seperti itu. Ya, seperti itu yang betul ya. Kalau terjadi di lapangan, misalkan dipungut sebelum berangkat, wallahu alam, ya silakan nanti teman-teman berdiskusi sendiri dengan KBIHU masing-masing ya. Kalau misalkan teman-teman percaya, ya terserah ya, itu pilihan. Kalau misalkan teman-teman wah nanti aja pembayarannya ketika di Arab Saudi, ya itu tinggal dibicarakan saja ya. Baik, itu gambarannya teman-teman ya. Pak, bagaimana cara milih KBIHU yang bagus Pak? Ya akreditasinya yang A gitu ya. Tanyanya kemana Pak? Tanyanya ke Kementerian Agama Kabupaten Kota ya. Karena semua KBIHU terdaftar di Kementerian Agama. Ya, izin operasional juga yang mengeluarkan Kementerian Agama gitu ya. Jadi nanyanya di Kementerian Agama, apakah KBIHU ini sudah masih aktif atau tidak gitu kan? Izin operasionalnya masih berlaku atau tidak? Nanti bisa ditanyakan di situ ya. Kemudian teman-teman juga tanyakan nanti di Kementerian Agama, Pak, KBIHU yang berafiliasi ke NU yang mana Pak? Yang berafiliasi ke Muhammadiyah yang mana Pak? Itu teman-teman bisa tanyakan ke Kementerian Agama ya. Karena kalau teman-teman salah memilih gitu ya, misalnya teman-teman biasa dengan NU gitu ya, NU, sementara KBIH-nya berafiliasinya ke Muhammadiyah. Kan nanti beda tuh, ada sedikit yang beda ya. Walaupun itu bukan yang utama, yaitu hanya cabang-cabang, tapi biasanya di hati kan nggak sreg ya, kok kayak gini gitu kan, gitu. Jadi teman-teman cari yang seperti itu ya, ditanyakan nanti informasinya di Kementerian Agama setempat ya. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman punya family, punya saudara atau punya kenalan pengurus KBIHU, itu lebih baik ya. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Insya Allah ke depan kita akan mulai membicarakan proses keberangkatan, ya. Proses keberangkatan, bagaimana nanti di embarkasi, bagaimana naik pesawat, kemudian turun di hotel dan sebagainya. Insya Allah ke depan akan kita bicarakan, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.